Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Solihah, NIM 10219006, dan teman saya Husnul Aulia Fitri, NIM 10219016. Kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku menyimpang. Baiklah, langsung saja memasuki poin pertama, yakni mengenai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku menyimpang menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Bruce J. Cohen yang menjelaskan bahwasannya perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi, apabila ada seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan kehendak yang ada dalam masyarakat tersebut, itu sudah bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang. Nah, yang kedua ada Gillen and Gillen. Gillen and Gillen mengartikan perilaku menyimpang sebagai suatu perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat tertentu. Nah, dari beberapa pengertian di atas, perilaku menyimpang dapat kita artikan sebagai perilaku yang bermasalah. Jadi, dalam suatu kelompok masyarakat itu terdapat batasan-batasan perilakunya. Ada yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Nah, yang tidak dimaafkan tersebut adalah perilaku-perilaku yang menyimpang. Maksudnya, menyimpang dari ketentuan atau aturan-aturan yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Poin kedua yakni mengenai ciri-ciri perilaku menyimpang. Menurut seorang ahli bernama Paul B. Hurton, perilaku menyimpang dapat dikenali dengan beberapa ciri-ciri, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perilaku menyimpang atau penyimpangan harus dapat didefinisikan. Maksudnya bagaimana? Jadi, perilaku yang dinyatakan menyimpang itu harus dapat didefinisikan dan harus diketahui apa penyebab perilaku tersebut, apa penyebab penyimpangan tersebut. Nah, yang kedua yakni ada penyimpangan itu memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, perilaku penyimpang yang dapat diterima oleh masyarakat, dan yang kedua adalah perilaku menyimpang yang yang ditolak oleh masyarakat. Maksudnya diterima itu bagaimana? Yang diterima itu maksudnya perilaku menyimpang yang dimaafkan oleh masyarakat tersebut. Nah, sedangkan yang ditolak adalah perilaku menyimpang yang tidak dapat dimaafkan dan harus dibawa ke jalur hukum. Nah, yang ketiga itu ada penyimpangan itu bersifat relatif dan tidak mutlak. Maksudnya bagaimana? Jadi perilaku menyimpang itu bersifat relatif. Nah, relativitas penyimpangan itu terjadi karena adanya perbedaan dalam wujud frekuensi atau intensitas suatu perilaku. Nah, kadar penyimpangan dalam suatu perilaku menyimpang ini tergantung pada status serta peranan sosial. Nah, yang keempat itu ada penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal. Budaya ideal, apa yang dimaksud dengan budaya ideal? Budaya ideal merupakan seperangkat peraturan atau norma dan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi, penyimpangan itu adalah perilaku yang benar-benar melanggar norma yang telah ditentukan dalam suatu masyarakat tersebut. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu terdapat norma-norma penghindaran dalam suatu penyimpangan sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan norma penghindaran ini? Norma penghindaran merupakan pola perbuatan yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi keinginan mereka dengan tanpa harus menentang nilai-nilai secara terbuka. Poin selanjutnya yakni poin ketiga, yakni mengenai jenis-jenis perilaku menyimpang. Jenis-jenis perilaku menyimpang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penyimpangan primer atau primary deviation. Nah, menurut Narwoko dan Suyanto, penyimpangan primer atau primary deviation ini merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi si pelaku perilaku menyimpang ini masih diterima oleh masyarakat. Artinya, perbuatan si individu ini masih dimaafkan oleh masyarakat di mana tempat si pelaku tinggal.
Nah, ciri-cirinya dari perilaku penyimpangan primer ini adalah bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan berulang-ulang dan masih dapat ditolerir atau dimaafkan oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya mencuri mangga milik tetangga. Jadi, apabila si A mencuri mangga milik tetangga dan itu hanya dilakukan sekali, tidak berulang kali dan masih dimaafkan oleh pemilik si mangga, maka perilaku si A ini masih termasuk dalam penyimpangan primer atau primary deviation. Nah, yang kedua ada penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Menurut Naroko dan Suyanto, penyimpangan sekunder atau secondary deviation merupakan penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara umum. Jadi, perilaku menyimpang sekunder ini adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh golongan masyarakat dan biasanya itu dilakukan secara umum. Contohnya apa? Contohnya mabuk-mabukan, perjudian, perampokan, obat-obatan terlarang atau narkoba. Itulah yang dinamakan dengan penyimpangan sekunder. Yang ketiga ada penyimpangan individual atau individual deviation. Nah, menurut Pak ahli Dobiri dan kawan-kawannya, penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari norma-norma yang telah ada dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, biasanya norma-norma yang dilanggar itu adalah norma-norma yang mapan atau telah nyata menolak perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku penyimpangan. Contohnya pencurian yang dilakukan oleh diri sendiri. Misalnya si A itu melakukan pencurian di rumah si B, tapi si A itu tidak memiliki geng pencurian. Dia hanya mencuri untuk dirinya sendiri dan melakukannya dengan dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan penyimpangan individual. Jenis perilaku menyimpang yang keempat itu ada penyimpangan grup atau group deviation. Nah, menurut Nurseno, penyimpangan grup atau penyimpangan kelompok adalah tindakan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang dilakukan secara berkelompok dan beraksi secara kolektif. Nah, penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada satu orang, yakni yang sebagai ketuanya. Contohnya, ada penyelundupan narkotika. Jadi penyelundupan narkotika itu kan harus dilakukan oleh orang banyak. Dan orang banyak tersebut melakukan penyimpangan tersebut tunduk dengan ketuanya atau yang menyuruh dia menyelundupkan narkotika. Terus pengedaran narkotika itu juga harus dilakukan secara berkelompok. Jenis perilaku menyimpang yang terakhir yakni ada penyimpangan campuran atau mixture of both deviation. Nah, jenis penyimpangan ini dilakukan oleh suatu golongan sosial yang terorganisir secara rapi, sehingga individu atau kelompok di dalamnya tunduk pada norma-norma golongan. Jadi, penyimpangan campuran ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu kelompok dan kelompok tersebut memiliki organisasi yang rapi, organisasi yang teratur. Nah, di dalam organisasi tersebut, di dalam kelompok tersebut itu ada norma-norma yang harus ditaati oleh setiap orangnya, setiap anggota dari kelompok tersebut. Contohnya yakni gangster, mafia, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya yakni mengenai teori-teori perilaku menyimpang. Nah, yang pertama yakni ada differential association theory atau yang diartikan sebagai teori belajar sosial. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sutherland. Menurutnya, seseorang yang melakukan perilaku menyimpang itu disebabkan karena proses belajar tingkah laku seorang individu melalui interaksi sosial. Nah, menurutnya seseorang itu mungkin saja melakukan interaksi sosial dengan sesuatu atau pengaruh kriminal dan juga pengaruh non kriminal. Nah, kedua pengaruh tersebut akan mempengaruhi individu tersebut mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Apabila dia tidak kuat dengan pengaruh tersebut, maka itu akan menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Dan apabila dia memiliki pribadi yang kuat sehingga tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang kriminal, maka dia juga tidak akan melakukan tindak kriminal.
Nah, dalam teori ini, perbuatan menyimpang justru merupakan suatu hal yang fungsional bagi setiap masyarakat. Artinya, kejahatan itu merupakan perbuatan yang normal bagi seseorang dalam suatu masyarakat. Dan apabila jika dalam suatu masyarakat tersebut tidak ada kejahatannya, maka suatu masyarakat tersebut akan dicap tidak memiliki perubahan dan hanya bersikap monoton. Jadi dapat diartikan jika dalam suatu masyarakat itu ada yang berbuat kejahatan, berarti masyarakat tersebut telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, dalam teori ini kejahatan, perilaku kriminal, dan perilaku menyimpang lainnya itu dianggap normal. Yang kedua ada teori anomi Robert Merton yang dikemukakan oleh Robert Merton, yaitu teori ini artinya adalah teori ketegangan. Nah, menurut Robert Merton, tindak kejahatan, perilaku menyimpang, dan perilaku kriminal itu muncul sebagai akibat individu yang tidak dapat mencapai tujuan mereka melalui saluran-saluran legal. Jadi, individu yang tidak dapat mencapai tujuannya itu tadi akan menjadi frustasi dan mencoba mencapai tujuan tersebut melalui saluran-saluran yang non-ilegal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya akibat dia tidak dapat mencapai tujuannya tadi. Teori yang ketiga ada social control theory atau teori kontrol sosial. Nah, teori ini sangat bertitik tolak pada adanya fenomena dari sebagian orang yang mentaati norma-norma yang berlaku dalam suatu lingkup masyarakat. Nah, individu atau seseorang dalam suatu lingkup masyarakat bisa saja mentaati norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut karena adanya pengontrol dalam kehidupan masyarakat. Jadi, apabila pengontrol tersebut lemah atau mungkin bahkan hilang, hal tersebut akan mendorong seseorang atau mendorong individu dalam suatu lingkup masyarakat tersebut untuk melakukan perilaku menyimpang atau tindak kejahatan. Jadi, teori kontrol sosial ini lebih memfokuskan pada strategi mengatur tingkah laku manusia agar manusia tersebut mentaati norma-norma yang ada bukan karena adanya pengontrol kehidupan masyarakat, akan tetapi karena adanya kesadaran dalam diri individu tersebut. Yang keempat ada labeling teori atau teori label. Nah, pemberian label dilakukan oleh orang lain terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, teori labeling berkonsentrasi pada aspek psikologi sosial, yaitu kondisi yang memberikan label penyimpangan pada individu ataupun kelompok yang melakukan perilaku menyimpang atau melakukan tindak kejahatan. Nah, dalam teori label ini menggunakan pendekatan interaksionis, yang artinya label diberikan kepada individu maupun kelompok sebagai hasil interaksi dengan individu maupun kelompok lainnya. Jadi, apabila ada individu atau kelompok yang melakukan tindak kriminal, tindak kejahatan, atau perilaku menyimpang, ini akan diberikan label. Nah, label ini sebagai hasil interaksi dengan individu atau kelompok lainnya yang melakukan penyimpangan dalam suatu masyarakat tersebut. Teori ini dikemukakan oleh banyak tokoh, antaranya adalah Lemert, Mead, Tenenbaum, dan Schutz. Bisa dilihat di makalah. Dan yang terakhir itu ada konflik teori atau teori konflik. Nah, teori konflik ini menjelaskan tentang pertentangan antara kelompok masyarakat yang berencana membuat aturan guna mengatur kelompok lain, tetapi tidak memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Jadi, teori konflik ini apabila ada suatu kelompok masyarakat, dia itu ingin membuat peraturan tapi untuk kelompok masyarakat lain. Nah, peraturannya ini sesuai dengan keinginan dalam masyarakat ini, tidak memperhatikan kepentingan yang ada di kelompok yang akan diatur tersebut. Demikian yang dapat saya presentasikan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kusnul Aulia Fitri. Perkenalkan, nama saya Kusnul Aulia Fitri, NIM 102190018. Di sini saya akan menjelaskan presentasi lanjutan dari Saudari Binti Solihah pada sifat penyimpangan sosial. Penyimpangan yang bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial
karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Dalam penyimpangan yang bersifat negatif, pelaku bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Selanjutnya, pada faktor-faktor penyimpangan sosial. Yang pertama, menurut James W. van der Zanden, faktor-faktor penyimpangan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, longgar atau tidaknya nilai dan norma. Ukuran perilaku menyimpang bukan terletak pada ukuran baik buruk atau benar salahnya menurut pandangan umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar atau tidaknya norma dan nilai sosial dalam suatu masyarakat. Yang kedua, sosialisasi yang tidak sempurna. Dalam suatu masyarakat, sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Yang ketiga, sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang. Perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang. Maksudnya adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan pada umumnya. Yang selanjutnya, menurut Casale Lombroso, faktor-faktor perilaku menyimpang antara lain sebagai berikut. Faktor biologis. Contohnya, orang yang lahir sebagai pencopet atau pembangkang, berdasarkan ciri-ciri tersebut, orang bisa diidentifikasi sebagai penjahat atau tidak. Ciri-ciri fisik tersebut antara lain bentuk muka, kedua alis yang menyambung. Selanjutnya, pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma berasal dari bahasa Belanda norm yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sedangkan menurut istilah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, beberapa pengertian norma menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, John J. Macionis, norma merupakan segala aturan atau harapan yang ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat. Yang kedua, Craig Calhoun, norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seseorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai pengertian norma, dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat atas ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari, dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Selanjutnya, teori kepatuhan hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat, dan turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan, keadaan seseorang untuk tunduk menuruti seseorang atau sesuatu. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai keadaan warga masyarakat yang tunduk dan patuh pada suatu aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kesadaran akan kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri. Selanjutnya, tingkat kepatuhan pada hukum. Secara kriminologi, Belanda Hoek-Nagel membedakan tingkat kepatuhan hukum sebagai berikut. Yang pertama, seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal yang sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang. Yang kedua, seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. Yang ketiga,
Seseorang mematuhi hukum, tetapi dia tidak setuju dengan kaidah tersebut maupun nilai-nilai dari penguasa. Yang keempat, seseorang tidak patuh pada hukum, tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang. Yang kelima, seseorang sama sekali tidak menyetujui semuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum atau melakukan protes. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kesimpulannya, yang pertama yakni mengenai perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang adalah perilaku bermasalah yang bertentangan dengan norma-norma atau aturan yang ada dalam suatu lingkup masyarakat. Nah, yang kedua yakni mengenai norma. Norma merupakan kumpulan aturan dan perintah maupun larangan yang disetujui dan disepakati bersama dalam suatu lingkup masyarakat. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kesadaran akan kemanfaatan hukum yang akan melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.